Tidak kedengaran suara tak, Bu? Termute. Oke. Jadi kita sekarang analisa batang 3. Ini saya gambar ulang ya ininya strukturnya. Jadi di sini ada titik A, di sini ada titik B, dan di sini ada titik C. Atau kita seragamkan saja sama yang lalu ya. Kita kasih nomor 1, 2, dan 3. Oke. Ini kita kasih nama 1, 2, 3. Kemudian di sini ada gaya, itu ya gaya luar yang kemarin kita gambarkan. Di sini U3, di sini U2. Nah, untuk batangnya sendiri, jadi batangnya itu ada batang 2 di sini batang 1, dan di sini batang 3. Nah, dimensinya di sini 2 ya 2000 mm, dan di sini 1,5 meter. Nah, mengingatkan kembali jadi seperti yang sudah dibahas di awal soal ini, jangan lupa untuk apa namanya, membuat tabel ya, yang menggambarkan kondisi dari struktur, di mana membernya 1, 2, 3. Yang dimaksud 1, 2, 3 di sini adalah batangnya gitu ya. Kemudian ini soalnya ada kekakuannya ya, milimeter kuadrat. Kemarin tuh 200, 200, dan 200. Kemudian di sini luas penampangnya, satuannya milimeter persegi. Ini soal ya, 3000, 3000, dan 3000. Kemudian L-nya, nah ini milimeter. Ya, untuk batang 1, sini ada 2, 2000. Batang 2 pakai rumus Pitagoras, itu dapatnya 2500. Kemudian batang 3, 1500. Nah, sehingga EA per L-nya jadinya di sini adalah 300, di sini 240, dan di sini 400. Sekarang yang kita mau analisa adalah batang 3-nya. Apa dulu yang kita analisa? Yang kita analisa pertama kali untuk batang 3 seperti di langkah-langkah sebelumnya adalah kita buat dulu yang namanya transformasi matriks. Gitu ya, transformasi matriks. Nah, seperti yang kita tahu pada awal-awal yang dari analisa batang itu kan kita hitung dulu, yang kita ketahui itu adalah matriks kekakuan pada koordinat lokal ya, koordinat lokal. Koordinat lokal itu artinya di batang dia sendiri gitu ya. Kita tidak menrefleksikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kebetulan dia vertikal, maka koordinat lokalnya aman. Tapi kalau dia diagonal seperti ini, itu akan menyebabkan adanya pengaruh dari sudut yang terbentuk akibat batang diagonalnya ya. Ini saya ingatkan kembali, jadi matriks kekakuan untuk koordinat lokal ini sudah kita hitung di awal ya. Rumusnya itu EA per L, tentu saja karena dia batang 3 maka L-nya adalah L3. Kemudian ini minus A EA per L3, di sini 0. Kemudian untuk baris 2-nya semuanya 0. Kemudian di sini minus EA per L3, di sini 0. Kemudian EA per L3, di sini 0. Ini semuanya 0. Ya. Nah, ini adalah matriks kekakuan untuk koordinat lokal. Nah, kemudian kita akan mentransformasikannya ke koordinat global. Tapi kita cari dulu bagaimanakah sebenarnya transformasi dari matriksnya, gitu ya. Transformasi dari matriksnya. Nah, sekarang berdasarkan ini, struktur ini, yang 3 ini kita bisa lihat untuk mendapatkan yang namanya transformasi matriks,
Ini kita cari transformasi matriksnya. Itu menggunakan ini. C sama dengan XJ dikurang XI per L. Ya. Nah, ini dari mana nilainya? Kita lihat batang 3. Batang 3 ya, batang 3 dia merupakan batang yang bermula dari batang 2 dan berakhir di bermula di titik 2 yang merah dan berakhir di titik 3. Sehingga yang dimaksud dengan awal dari batang tersebut, titik awal dari batang tersebut ini adalah titik 2 yang diberikan notasi I. Sedangkan untuk akhirnya adalah titik 3 dan diberikan notasi J. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk mencari nilai C atau nilai dari cos alfa ya, untuk mendapatkan jadi begini, untuk dapat transformasi matriksnya kita cari nilai cos alfanya yang biasa disingkat dengan C. Nah, untuk mendapatkan C rumusnya adalah XJ dikurang XI dibagi L. XJ ini yang mana? Berarti dia adalah nilai X dari titik J. Nah, kalian lihat ini ada titik J adalah 3. Kalau kita refleksikan dia terhadap sumbu X dan sumbu Y, jadi gini ya, misalnya ini adalah sumbu Y-nya, dan ini adalah sumbu X-nya. Nah, yang saya mau tanyakan, titik 3 ini berapa koordinatnya? Kalau di sumbu, diagram Kartesius nih, sumbu XY. Titik 3 ini koordinatnya berapa? Berapa koma berapa? X, Y-nya berapa? Ada yang bisa? Halo? Belum mengerti atau bagaimana? Halo, halo? Ada orang kah? Ya Bu, ada Bu. Ada. Saya kira tidak ada orang. Kalian bisa paham enggak XJ tadi yang saya maksudkan? Belum paham atau bagaimana? Paham Bu cara yang XJ-nya Bu, tapi yang menentukan titiknya Bu. Oh ya, oke, sip ya. Jadi ini kan tadi titik 1 kan, titik 2, ini titik 3 kan, sesuai dengan struktur kayak gini kan dia. Nah, sekarang ini kalau kita refleksikan dia terhadap sumbu XY, titik 1 ini dia koordinatnya berapa? 0 Bu. Nah, 0,0. Nah, betul. Kalau titik 2? 2,0 Bu. Ya, 2,0. Kalau titik 3? Titik 3,3. Titik 3 berapa? 0,3 Bu. 0,3 yakin? 3,0 Bu. Yakin 3,0. X-nya berapa titik 3? X-nya. Oh, 2,3 Bu. Yakin 2,3? 3,2 Bu. No. Kan jangan perhatikan ini. Perhatikan jarak toh. Dia jaraknya dari 0 untuk sumbu X dia berapa? Titik 3. 1,5 Bu. X-nya. Oke, gini ya. Saya coba bantu. Ini Y, ini X. Kalau saya bilang coba gambarkan titik 3 yang koordinatnya adalah berapa? Misalnya 2,1. Nah, 1. Saya kasih titik di sini, ini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Kemudian di sini titik D, titik E, titik F. Nah, kalau saya bilang titik 3 yang koordinatnya 2,2, dia di titik mana di sini? C Bu. B Bu. C. 2,2. B Bu. B ya? Ya Bu. B Bu. Iya, karena dia 2 dulu di sumbu X, baru 2 ke sumbu
Iya. Y. Kalau begitu titik 3 di sini berapa koordinatnya? 2,1,5 Bu. Betul, 2,1,5. Clear ya? Oke? Oke. Oke, nah sekarang kalau dia XJ, toh, bentar. Kita buka dulu. Saya bukakan lagi catatan yang awal tentang soalnya supaya kita tidak lupa. Nah ini saya tuliskan kembali member-membernya. Saya coba geser di sini. Nah ini. Kalau kita merujuk ke soal ya, jadi member. Nah, 1, 2, 3. NI berarti itu asalnya 1, 1, 2. 1, 1, 2. Kalau NJ-nya 2, 3, 3. 1, 1, 2. Nah, ini artinya apa? Kalau dia batang 1, toh batang 1 ini NI-nya adalah 1. Berarti 1 ini, titik 1 ini sama dengan I. Kemudian NJ-nya adalah 2. Berarti untuk batang 1, 2-nya adalah J. Nah, sekarang kita fokus ke batang 3. Batang 3, NI-nya adalah 2. Berarti 2 sama dengan I. Dan NJ-nya adalah 3. Berarti 3 sama dengan J. Sekarang yang diminta untuk menentukan transformasi matriks, kita cari dulu nilai C-nya kan. Nilai C-nya rumusnya adalah XJ dikurang XI per L. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, XJ-nya berapa? X dari J. 6 Bu. No. Ini kan ada X, Y-nya toh. Titik 2 juga ada X, Y-nya toh. Nah, titik 3 berarti yang saya mau titik 3 karena dia sama dengan J, berarti X-nya 3 itu berapa tadi? Titik 3 kan ada X, Y. Nah, X-nya berapa 3? Titik 3. 2 Bu. Iya, ini toh? 2. Iya. 2 ya? Yang lain mengerti? Iya. Oke, berarti 2. Nah, satuannya milimeter, kita pasang 2000. Kalau X-nya I berapa? 3 Bu. X-nya I. I itu sama dengan titik 2. X-nya titik 2 berapa? 0 berapa? No. Ibu. Bukan. 2 Bu. 2. 2 2. toh? Iya, kan tadi gini, cara penentuan yang tadi nih, cara penentuan X titik di dalam diagram Kartesius toh, kan kita cari X, Y-nya. Tadi saya bilang kalau titik 3 di 2,2 berarti kita 2 dulu ke kanan, baru 2 ke atas toh. Nah, sekarang yang diminta di sini adalah XI. I itu yang mana Bu? Oh, titik 2. Berarti nilai X-nya dari koordinat X-nya dari titik 2 adalah 2. Kan dia ke kanan dulu. 2. Terus dia ke atas atau ke bawah enggak? Titik 2 ini. Atas Bu. Atas atau ke bawah? Titik 2. I-nya titik 2 berapa? 0 Bu. 0. Berarti dia enggak kemana-mana tuh, tetap di sini. Oke ya. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa Bu. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini 2. L-nya berapa? L-nya batang 3. Dan kita bicara batang 3 nih. 1.500. Betul, 1.500. Maka ini hasilnya sama dengan ayo, nilai C ini berapa? Berapa? 0. 0. Oke, sip. Sekarang kita cari nilai S atau sin alfa. Rumusnya, jadi karena kita bicara tentang batang 3,
Berarti yang kita fokuskan adalah titik 2, batang 3, dan titik 3. Kenapa? Karena batang 3, NI dan NJ-nya kan jelas. Titik 2 dan titik 3. Oke, sekarang kalau sin alfa, rumusnya adalah YJ dikurang YI per L. Nah, siapa yang bisa ini? Ayo, YJ. 1,5 Bu. Oke, milimeter ya. Berarti 1500. Lanjut. Ini dengan siapa? Firman Bu. Oke, Firman. Lanjut, Firman. Dikurang 0 Bu. Sip. L-nya? 1.500. 2.500. 1.500. 1500 ya. Iya Bu. 1.500. Hasilnya? Berarti satu Bu. 1. Sip. Oke. Berarti nilai C dan nilai S kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi matriksnya. Atau bahasa Inggrisnya matrix transformation. Atau matriks transformasinya. Nah, matriks transformasinya bagaimana? Notasinya adalah T. Karena dia batang 3, kita beri notasi 3. Ini adalah CS00. Di mana dapat ini, Bu? Ada di pertemuan kemarin. Secara umum kita sudah dapatkan untuk matriks transformasi. Ada prosesnya sehingga dapatnya segini. Dapatnya gini gitu ya. C, S, kemudian 00, minus S, dan C. Nah, oke. C tadi berapa nilainya? 0 Bu. 0 ya. Ya Bu. S 1. 1. Berarti sini 00, kemudian Minus 1. 1. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Yakin nih? Iya Bu, karena C. 00. Terus 1. 1. iya. 00 Min 1. minus 1. 0. Oke, sip. Dapat deh matriks transformasi matriks transformasinya. Nah, sekarang karena tadi kan kita masih di koordinat lokal. Koordinat lokal itu artinya kita hanya perhatikan batang 3 saja. Toh sekarang kita mau masukkan dia ke koordinat global. Koordinat global itu artinya karena nanti kan ini sekarang kita posisinya sekarang kita analisa untuk batang 3 saja toh. Nanti semua batang ini, batang 1, batang 2, batang 3 itu kita mau analisa secara bersama-sama. Nah, enggak bisa kita analisa secara bersama-sama kalau matriksnya masih di koordinat lokal. Namanya saja lokal. Lokal tuh artinya ya lokal sini-sini aja toh daerah. Misalnya kalau lokal tuh anak sipil saja. Tapi ketika kita berbicara global berarti kita keluar. Berarti menyangkut seluruh anak unsur bar kayak gitu misalnya. Nah, sekarang kita cari dulu matriks pada koordinat globalnya. Koordinat global ya. Nah, untuk koordinat global rumusnya pakai ini nih. Dari mana ini rumusnya, Bu? Ini sudah kita bahas juga di yang lalu. Mudah-mudahan kalian ingat. Nanti kita bilang, Ibu tuh bilang bahas yang lalu-lalu padahal enggak ada. Ada kok, lihat rekamannya lagi ya. Nah, gini. Ini rumusnya. Tapi supaya kalian enggak bingung, udah cari-cari rumus begini, langsung saja persamaannya itu kayak gini. C kuadrat SC minus C kuadrat minus SC. Sama nih dengan batang yang 2 kemarin. Kita sudah bahas batang 1 dan batang 2 atau di pertemuan kemarin. Iya atau tidak? Iya Bu. Iya ya. Iya Bu. Oke, sip. Makasih. Nah, ini sama saja rumusnya. Apanya yang membedakan? Yang membedakan ini tadi toh matriks transformasinya. Sehingga SC
Nah, ntar. Matriks kekakuan. Oh, saya lupa tulis di ini matriks kekakuan ini tadi ya, EA per L3, EA kan ini per L3 berarti 400 toh. Nah, 400, ntar. Ini saya tulis di sini. Nah, EAL per 3 kan berapa tadi? 400, Bu. 400. Oke. Ini dikali dengan ini, C kuadrat. C-nya kan 0. Bu. Nah, S kali C, 1 berarti 0 ya. Bu, 0. Minus C kuadrat. 1, Bu. Yakin? 0, Bu. 0 ya. Karena 0, iya, Bu. Terus 0. 0 semua. Iya, Bu, 0 semua itu. Ya. Yang S, Ada yang enggak 0 semua. iya, Bu, Yang S mana? pangkat 2. Ya, S yang pangkat, ini. iya, Bu. Nah, ini enggak 0. Ini enggak 0. Ini enggak 0. Pokoknya yang tidak mengandung unsur C toh. Iya, Bu. Nah, yang S saja. Sehingga kalau EA per L3 400 kita kalikan dengan ini, maka matriksnya hasilnya kayak gini nih. 0, 0, 0, 0, 400. Kan ini toh S kuadrat kan 1. 1 kali 400, 400. 100, Bu. Nah, minus 400. Oke. 0, 0, 0, 0, 0, minus 100, 400, 0, 100. 100. Oke. Sudah paham? Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sudah dapat matriks transformasi. Toh terhadap terus dapat matriks pada koordinat global. Toh. Nah, sekarang kita mau cari yang namanya ini. Kita sekarang cari yang namanya destination factor. Apa artinya destination? Ada yang tahu? Faktor. Penjelasan. Apa? Destination. Penjelasan, Bu. No. Kurang tepat. Dikit lagi. Vektor. Destinasi. Nah, biasa dengar destinasi? Ayo buka Google anunya, Google Translate-nya. Tujuan, Bu. Ya, Tujuan. betul. Sip. Vektor tujuan. Untuk apa ini vektor tujuan, Bu? Kita mau cari nanti kalau kita sudah gabung ketiga batang, itu dia batang 3 ini dimasukkan kemana gitu. Makanya namanya vektor tujuan. Cara menentukan vektor tujuan, ini ada batang 3, ini ada titik 2, ini ada titik 3. Ternyata di titik 3 tadi ada gaya toh, di soal tuh U3, U2 kan. Di titik 2 ada gaya? Enggak ada. Karena dia sendinya roll, berarti dia tidak bisa menahan gaya horizontal. Horizontal ya. Oke, sekarang bentar. Oh ya betul. Nah, sekarang destination vektornya kita perhatikan. Vektor tujuan itu bagaimana? Yang pertama kita fokus di titik 2. Ya. NI-nya. NI-nya di titik 2. Ada gaya enggak di sini yang bekerja? Ada? Gaya apa yang bekerja di titik 2? Gaya geser, Bu. Geser, betul. Vertikal ada enggak? Ada vertikal? Kalau enggak ada ya, karena roll itu dia bisa menahan gaya vertikal, tapi dia enggak bisa menahan gaya horizontal, sehingga yang ada itu adalah gaya horizontal, sehingga di sini kita namakan dia destination faktornya dia di 1. Kenapa? Karena ada U1 yang bekerja di sini. Kalau vertikal ada enggak? Enggak ada. Maka kita berikan dia angka 0.
Nol. Berarti ya betul. Ini yang di titik 2. Sekarang kita fokus ke titik 3. Ke titik 3 ada horizontal enggak? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada, Di Bu. soal, betul, U2. Tapi dia horizontalnya karena gaya eksternal. Sehingga kita kasih dia nomor 2. Karena di sini 0 ya tadi. Berarti ada gaya di titik 2. Bukan di titik 2, gaya kedua maksudnya. Kemudian di 3 ada toh? Nah, gaya ketiga yang bekerja. Nah, di mana dia bekerja 2 dan 3 ini? Di J-nya. Oke, sehingga destination faktornya jadi ini. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas atau tidak? Ada yang belum mengerti enggak? 1, 2, 3. Oke, semua mengerti berarti. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang karena batang 1, batang 2, batang 3 kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk ke yang namanya Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya perakitan untuk bentar. Perakitan untuk matriks kekakuannya. Tidak dilihat kuburnya, Kai. Jauh sekali masuk. Sama di sini pada misioner. Ya, Kak? Ya, Kak? Di Astrina, Kak? Astaga. Kenapa, ya? Astrina bilang dikawi. Ah, ini awas dia yang menarik, Kak. Bisa ini. Apa namanya? Kalian bisa ini enggak? Absen sekarang. Dalam waktu 2 menit. Bisa, Bu. Ya. Saya enggak ulang perintahnya ya. Absen sekarang 2 menit. Yang lewat dari itu saya tidak absen. Silakan. Masih tertutup, Bu. Apanya? Absennya Ibu disiakan. Oh, enggak disiakat di kolom chat. Oh. Ya, saya enggak ada akses ke siakat. Oke, 1 menit lagi ya. Hayatun ada? Hayatun? Kelas apa itu Hayatun? Hayatun, Bu. Ada? Ada Hayatun? Tidak ada, Bu, karena kelas B ini, Bu. Soalnya saya gabung, tadi minta gabung. Kelas B ada di sini? Sorry, kelas A ada yang masuk di sini? Kalau saya lihat di partisipan ini semua rata-rata kelas B, Bu. Oh, iya. Sip. Ada yang dari kelas D juga, Bu, ada. Dari kelas D ada? Ya, Bu, ada. Oh ya, oke. Oke, absennya ditutup. Terima kasih. Berarti yang absen ini yang menyimak. Yang tidak absen berarti tidak menyimak. Oke, makasih ya. Oke, kita lanjut. Sip.
Oke. Ya, sekarang kita masuk ke perakitan matriks kekakuan. Memang caranya kita rakit matriks kekakuannya. Nah, caranya yang pertama kita tahu dulu, ini matriks kekakuannya nanti ukurannya berapa kali berapa. Seperti yang sudah kita sampaikan dulu, bahwa untuk menentukan apakah dia ukuran matriksnya itu berapa kali berapa, kita lihat dari yang namanya DOF. Nah, siapa yang masih ingat apa itu DOF? Ayo, ayo. Siapa yang masih ingat DOF? Nggak ada? Ada atau tidak yang ingat DOF? Gaya, Bu. Bagaimana? Oke, saya bantu ya. Bahasa Indonesianya apa ini? Derajat kebebasan, Bu. Betul, derajat kebebasan. Siapa yang bicara? Irfan ya? Ilman, Bu. Firman, oh sorry. Ilman. Ilman. Oke. Derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu yang saya sampaikan di awal tuh caranya menentukan derajat kebebasan itu adalah gaya yang tidak bisa ditahan oleh struktur. Oke ya. Gaya yang tidak bisa ditahan oleh struktur. Nah, sekarang kalau lihat di soal ini yang di papan, ada berapa gaya yang tidak bisa ditahan oleh struktur? 1, Bu. Yang mana itu? Vertikal. Yang ini ya? Iya, Bu. Sip, mantap. Siapa yang menjawab? Firman, Bu. Mana lagi? Yang tadi Ilman. Satu ya. 1 untuk di titik 2. Nah, di titik 3 kira-kira ada enggak yang dia bisa ditahan oleh struktur? Ada ya? Nggak ada, Bu. Wah. Kenapa? Karena ini adalah gaya eksternal. Jadi kalau plan truss ini dia mirip-mirip ininya bentukan kecilnya dari ini. Nah, ini biasanya kalau di bangunan ini struktur apa ini? Ada yang bisa bantu? Kalau di bangunan ini struktur apa biasanya bentuknya begini? Yang di real di dunia nyata. Bangunan. Kalau di rumah ini struktur untuk apa ini? Yang begini bentuknya. Rangkanya, Bu. Rangka apa? Kuda-kuda? Ya, kuda-kuda Rangka atau kuda-kudanya, Bu. rangka atap ya. Nah, kuda-kuda atau rangka atap. Nah, plan truss itu kayak gini. Tapi dia yang ini saja. Istilahnya kalau kita analisa, plan truss itu bagian dari sini saja. Nah, paham ya? Ya, Bu. Kayak gitu. Jadi plan truss ini adalah bagian kecil dari rangka atap atau kuda-kuda. Nah, seperti yang kita tahu, rangka atap atau kuda-kuda ini, dia itu menerima gaya dari luar. Nah, menurut kalian nih, kalian belajar ini toh statika? Iya, Bu. Statika belajar apa? Peletakan kan? Kira-kira kalau ada beban dari luar ini yang dari atap ini, kira-kira bebannya apa? Angin, Bu. Betul. Angin, air hujan, gitu ya? Iya, Bu. Dan ternyata di setiap titik buhul, seperti yang kita bahas di awal pertemuan, di setiap titik buhul itu, utamanya yang bentuk plan truss seperti ini, itu pasti otomatis di buhulnya itu ada 2 gaya yang bekerja. 2 DOF-nya, kalau bentuknya titik buhul kayak gini. Nah, paham ya? Bisa ditangkap? Bisa ya? Iya, Bu. Oke, sip.
Oke, berarti kita sepakat DOF-nya adalah jadinya berapa nih DOF nih? Berapa nih derajat kebebasannya? 3. 3 ya. Artinya apa? Kalau DOF-nya 3, berarti matriksnya nanti, matriks kekakuan untuk semua analisa global itu adalah 3 kali 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang kita mau isi nih. Kotak ini nih. Nilainya berapa saja? Dari mana didapat, Bu? Yang tadi kita hitung. Yuk kita coba ya. Kita coba cara mengisinya. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke batang 1. Yang pertemuan yang lalu. Batang 1 ID-nya atau destination vektornya adalah 0, 0, 1, 0. Untuk matriks kekakuannya untuk batang 1 adalah, kalian lihat rekaman yang lalu ya, 300, 0, minus 300, 0. 0, 0, 0, minus 300, 0, 300, 0. 0, 0, 0, 0. Nah, dari matriks ini ada yang harus dieliminasi, harus ada yang hilang. Caranya adalah ini destination vektornya kita taruh di sini. Di atasnya ini dan di sampingnya. Untuk apa gunanya? Kita mau eliminasi yang angka 0. Angka 0 itu maksudnya apa? Yang di atasnya 0. Ini di atasnya 0 kita coret, di atasnya 0 kita coret, ini 1 kita enggak coret, 0 kita coret. Terus yang ini 0 kita coret, 0 kita coret, 1 enggak dicoret, bersisa 0 kita coret. Maka yang bersisa adalah 300. 300 kita mau masukkan ke sini. Nah, caranya terus di mana dong dimasukkan ke mana? Lihat. Dia ada di kolom 1 baris 1. Berarti dia ada di sini. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Iya, Bu. Oke, lanjut. Sekarang batang 2. Batang 2 nih. Batang 2 bagaimana ya caranya? Kita lihat destination vektornya. Destination vektornya batang 2 adalah 0, 0, 2, 3. Caranya kalian sudah tahu toh? Cara dapatnya seperti yang dijelaskan tadi. Bisa? Tahu, lihat rekaman yang lalu. Sini 1536, 115,2, 153,6 minus 115,2 minus 115,2 plus kayaknya sini 86,4. Maaf ya dek, anunya HP saya lobet, saya ganti wifi dulu ya. Aduh, hilang semua catatannya. Hilang semua catatan. Oke, kita lanjut saja ya. Sekarang batang 2 nih. Kita coba di batang 2 tadi. Batang 2. Destination vektornya adalah 0023. Matriks kekakuannya. Nah, kita sudah cari juga di depan. 153,6. 153,6, 115,2, minus 153,6, dan minus 115,2. Dari mana dapat ini, Bu? Coba kita hitung. Lihat rekaman yang lalu. 86,4. Kabari saya ya kalau ternyata yang lalu itu enggak ada batang 2. Soalnya sempat putus juga ininya. Zoom-nya. Nanti kalian lihat lagi. Kalau enggak ada kabari saya buatkan rekamannya untuk batang 2. 153,6, 115,2,
minus 115,2 minus 86,4 115,2 86,4. Nah, habis ini kita apain nih? Ayo, ada yang bisa bantu? Kayak tadi? Di Berarti semua nilai 0 Bu dicoret. Oke. Di sini 0023 ya. Iya Bu. iya Bu. Sini juga. Kemudian 03. Yang dicoret adalah kolom pertama. Kolom pertama. Terus, yang mana lagi? Baris pertama. Ada lagi? Baris kedua. Mantap. Nah, yang bersisa ini toh? Iya Bu. Nah, di mana disimpan ini? Kalau ini di mana simpannya ini? Yang 153,6. Di 223. Kolom 3 baris 2, Bu. Betul. Baris 3. Ini nih yang ini. Kalau yang ini berarti kan di atasnya Kolom sama 3 baris sampingnya. ketiga. Berarti jangan terpengaruh sama susunan ini ya. Hati-hati. Bukan di susunan ini, tapi lihat yang angka di sampingnya. Nah, ini. Ini sama ini tah. Berarti 153,6 simpan di mana? 22 Bu. Kolom kedua, baris Kedua. Kedua. Iya. Ya, Bu. Jangan sampai terkecoh sama kan ini dia baris ketiga, Bu. Mestinya dia baris ketiga, kolom kedua. Enggak. Tapi lihat itu nih gunanya destination vector. Destination kan tujuan, tau kalian tadi bilang tujuan. Berarti tujuan tuh akan ditaruh di mana? Nah, di sini ketahuannya. Ketika dia 2 di sini, 2 di sini, berarti dia kolom kedua, baris kedua. Kalau yang 115,2? 32 Bu. Apanya yang 3? Hati-hati. Baris Bu. Kolom No. ketiga baris belum. No. Hati-hati. Kalau yang vertikal berarti dia apa? Kolom atau baris? Kolom Bu. Kolom Bu. Vertikal, Kolom. horizontal? Baris. Baris. Kalau 115,2 di mana dia? Di Kolom ketiga baris kedua Bu. mantap. Itu ya. Clear ya? Iya Bu. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat batang tiganya tadi. Nah, batang 3. Batang 3 dia di mana ya batang 3 ya? Kita perhatikan destination vektornya. Ada 1, 0, 2, 3. Matriks kekakuannya batang 3 berapa? Tadi kita sudah dapat toh. Ini kalian paham betul ini. Soalnya tadi kita hitung bersama 0, 400, 0, minus 400, 0, 0, 0, 0 minus 400, 0, 400. Tahu Jito dari mana dapatnya ini? Iya Bu. Tahu lah, sudah kita hitung tadi. Oke, sip. 1, 0, 2, 3. 1, 0, 2, 3. Kolom yang mana yang dihapus? Kolom 1, 2, 3, 4. Kolom kedua Bu. Kolom kedua. Kolom Sip. Kolom 2 ya. Iya Bu, baru baris kedua. Kolom baris 2. Kolom kedua. Baris kedua. Baris kedua. Oke. Berarti ini yang kita mau plot ke sini. Kita plot ke sini. Tadi berapa matriksnya? Matriks berapa kali berapa? 3 Bu. 3 kali? 3 kali 3. 3 kali 3 ya. Dari mana 3 kali 3? Irfan. Siapa yang namanya? Sorry. Saya udah hafal namanya. Irfan atau siapa tadi yang cowok-cowok tuh? Firman. Iya Bu. Dari mana matriks 3 kali 3? Dari kolomnya 3, barisnya 3 Bu. Iya, dari mana itu? Kenapa kita tentukan 3 kali 3? Di derajat kekakuannya Bu. Betul. Degree of freedom-nya ya. Iya Bu. Siapa yang jawab tadi? Kasmawati Bu. Bagaimana Firman? Paham? Iya Bu, paham Bu. Oke. Yang lain siapa? Bentar ya. Yang lain
Krisma? Krisma Warni. Ya hadir Bu, hadir Bu. Iya, Bu. Apanya yang hadir? Krisma, saya tanya Krisma. Krisma Warni itu cewek toh? Atau laki-laki? Iya, wanita, Bu. Cewek toh Krisma? Krisma ada? Tidak ada berarti. Coba tadi Zulfikar. Iya Bu, dibilang saya sama swipe ini bilang nama Bu dipanggil Bu. Nah, Di sini itu. swipe Bu. Berarti kau tidak Yang menyimak. hadir Bu. Zul, saya tidak absen. Saya mau tanya. Sudah tahu dari mana itu matriks 3x3 asalnya? Iya Bu. Tahu Ji dari mana itu matriks 3x3 asalnya? Ya Tahu? Bu, matriks 3 Bu. Ya. Kenapa bisa 3x3 gitu? X pangkat Y Bu. Kali 3x3 Bu. Dari mana itu 3x3? Kok tahu dia 3x3? Kalau kita tahu 3x3 dari mana? Dasarnya apa? Ya. Matriksnya 3 Bu. Oke. Sip. Thank you ya Zul. Iya Bu. Nur? Siap Bu. Nur Nanengsi 375. Dan ada orangnya. Nur. Nggak ada ya. Bisa open kamera dulu. Adik-adik sekalian. On cam. Oke, saya print screen dulu ya. Ini kehadiran juga ini. Oke. Ya, ini kekurangannya apa namanya? Online. Harus di absen begini-begini. Oke, Jimilianto. Jimil. 002. Iya Bu. Tahu Ji dari mana matriks 3x3, Mil? Dari Bu, derajat kegakuannya Bu. Mantap, thank you. Putri. Dwi Putri. Iya, Bu. Cara menentukan lokasinya di matriks gabungan itu dari mana? Dia dieliminasi berdasarkan apa? Dwi. Tadi kita coret-coret toh. Kita mencoret-coret tuh tadi matriksnya. Itu berdasarkan apa tuh coret-coretannya? Itu siapa buka pintu di depan? Bisa Dwi? Belum bisa? Dwi. Belum bisa. Siapa yang bisa jelaskan? Tadi yang kita coret-coret tuh kita eliminasi, yang ini dicoret berdasarkan apa? Ada yang bisa bantu? Sulkifli? Ya Bu, Kita coret-coret tuh berdasarkan apa tadi Sul? berdasarkan yang nilainya 0 Bu. Oke, sip. Nilainya 0 itu apa, Ilman? Nilai 0, 0, 1, 2, 3 itu namanya apa? Rizky Amanah. Rizky.
Tapi Bu, saya terlambat join tadi Bu, karena terlambat dapat info. Kelas A di. Reno. Iya Bu. Tapi saya Bu atas nama Suandi Bu. Apanya itu? Dari matriks kekakuan, Bu. Oh ya. Oke. Sip. Saya belum absen tadi Bu atas nama Suandi Bu. Oh ya. Kamu kelas apa, Swandi? Sipil A Bu. Oh, kelas A. Ini ya, lambat masuk ya. Iya Bu, baru dapat info. Oke. Sipil A. Saya juga, Bu. Sipil Atas A. nama Muhammad Fadil. Bentar. Saya Bentar. Saya enggak minta absen. Saya bicara dulu ya. Yang sipil A sekarang absen 1 menit dari sekarang. Saya tunggu di kolom chat. Oke, kita balik ya ke materi. Jadi yang kita coret-coret yang ada nilai 00, 1, 2, 3 itu dari sini nih. Matriks D. Nah, Firman, tadi matriks D ini apa namanya, Firman? Apa lagi namanya? Apa itu? Oh iya, apa tuh deformasi, yang Bu. bukan. Yang kalian translate tadi. Siapa tadi yang mentranslate itu kah? Destinasi Bu. Iya, Betul. destinasi, Bu. Destinasi itu apa? Tujuan Bu. Betul, dari vektor tujuan. Tujuan Bu. Nah, vektor ya, vektor tujuan ya. Iya Bu. Oke, sip. Thank you. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita memasukkan ke sini nih tadi nilai-nilainya itu. Nah, tadi dari batang 1 kita dapat nilai, masih ingat tadi nilai berapa di batang 1? Yang sendirian tidak tercoret? 300 Bu. 300. Tempatnya di kolom 1 baris Baris 1. pertama. Iya, betul. Sini ya. Nah, untuk kolom kolom 2 baris 1 kita lihat ada enggak di sini kolom 2 baris 1 nih. Kalau di batang 1 kan tadi sudah jelas enggak ada toh. Nah, di sini Nggak ada, Bu. kolom 2 baris 1 enggak ada ya. Berarti dia 0. Bentar ya. Saya ambil dulu absennya kelas A. Kok bisa di-mute dulu? Oke, batas ya, absennya batas. Sip, sekarang kita lanjut lagi. Sedikit lagi ya, sudah 20. Apa Jito? Sedikit lagi. Oke, di sini enggak ada, sini juga enggak ada. Terus di kolom 1 baris 2, ada enggak? Kita lihat di sini. Kolom 1 ada enggak? Nggak ada Bu. Karena sini 2, 3. Coba di batang 3. Ada kolom 1? Kolom 1 ada enggak? Nol Bu. Ada. Nggak ada. Ini nih. Kolom 1 Nol toh? Bu. Nah, Iya Bu. jadi untuk batang 3 dia diisikan ke kolom 1, baris 1, baris 2, baris 3. Kita lihat kolom 1, baris 2, baris 1, baris 2, baris 3 kan? Nih. Kolom 1, baris 1, baris 2, baris 3. Oke. Jadi kita taruh di sini tambah 0, 0, 0. Jadi begini kita tulis tadi di 0 tambah 0 tambah 0. Jangan ding kasih, enggak ada saja deh. Nah ini kita kasih 0, 0. Nah sekarang ini deh kita langsung saja begini di biar gampang. Nih di batang 2 yang terisi itu kolom 2 baris 2. Baris 2. Berarti 153,6. Ingat nah baris 2 kolom 2 di? Iya Bu. Ya. Terus bantu saya ya. Bantu saya.
Kolom 2 baris 3 berapa? 115,2. 15,2. Kolom 2 baris 3 Dik. Nah, terus kita masih di batang 2. Berapa ini? Kolom 3 baris 2. Kolom Kolom 3 baris 2, Bu. nilainya 2, Bu. ya. Nilainya 115,2. Bentar. Ya. Kolom 2 baris 3. Sini toh? Ya kah? Iya, Bu. Iya, Bu. 115,2. Isu udah tadi ini, Dik. Kolom 3. Kolom 3 baris 2. Astagfirullah. Salah nih. Nah, itu hati-hati ya. Ternyata kita bisa saja salah. Kolom 3 baris 2 ya. 115,2. Oke, next. Bentar. Ini lagi. Kolom 3 baris 3, Bu. Kolom 3 baris 3. betul 86, 86,4. betul. 86. Sip. Sekarang kita masuk ke batang 3 nih. Ini 000 nih. Kolom 2 baris 1 2 3 semua nilainya 0 ya. Kolom 2 baris 1 2 3 nilainya semua 0. Terus kolom 3 baris 1 baris 2 0. Baris 3 yang 400 ya. Iya, Bu. Betul. Ini 0. 0. 0, Di sini 400. Oke. Berarti jadinya matriksnya adalah 300, 0, 0, 0, 153,6, 115,2, 0, 115,2. di sini 486,4. betul 486,4. Maka inilah matriksnya. Satuannya adalah kilonewton per milimeter. Sampai sini bisa difahami? lumayan, Bu. Lumayan ya. Syukurlah. Minimal lumayan daripada enggak sama sekali. Iya, Bu. Nah, oke. Sekarang nanti saya kasih tugas tentang ini ya. Proses yang ini. Biar kalian sedikit memahami. Sekarang saya lanjut sedikit. Nah, kalau dapat ini matriks ini, matriks untuk kekakuan pada sumbu global. Artinya sumbu global itu apa? Artinya masuk semua mito batang-batangnya. Kan tadinya ini kita analisa satu-satu toh. Kayak ini batang 2, oh matriksnya sendiri. Batang 3, matriksnya sendiri. Sekarang matriksnya kita gabung. Makanya namanya matriks kekakuan pada sumbu apa yuk? Global atau lokal? Lokal, Bu. No. Lokal, Bu. No. Global. Global. Perhatikan itu ya. Global, Bu. Global. Kenapa global? Karena Karena digabung. sudah disatukan, Bu. Mantap. Iya betul, karena sudah gabung. Kalau yang ini tadi Masih sendiri. yang sendiri berarti dia pada koordinat. Kalau ini pada koordinat apa? Koordinat apa? Lokal atau global yang ini? Lokal. Karena masih dia sendiri toh. Nah, Iya, Bu. begitu. Oke, sekarang ini beres, tambah lagi. Ternyata di soal ada beban luar. Vektor beban luar namanya. Beban luar. Nah, yang pertama adalah linear. Yang pertama ada namanya linear equation. Linear equation, ini cari bahasa Indonesianya ya, biar kalian paham. Kalau bahasa Inggrisnya saja kadang kita tidak begitu paham. Linear itu kan lurus. Equation.
Ayo coba buka Google Translate-nya. Equation apa? Persamaan, Bu. Persamaan. Oke. Berarti persamaan linear ya. Persamaan linear. Oke. Nah, sekarang nih kita lihat. Nah, ini saya tuliskan lagi batangnya supaya kita tidak lupa selalu. Batang 1, batang 2, batang 3. Titiknya, titik 1, titik 2. Abaikan suara background pun adek. Mohon maaf. Iya, Bu. Nah, sekarang gaya luarnya. Gaya luar ada berapa di sini? 3, Bu. 3, sip. Nah, ini yang kita bikinkan vektor. Nilainya adalah P1. Ini. 5. 5, Berapa? Bu. 5 kilonewton. P2? 5. P3? 10. Minus ya. Karena dia ke bawah toh. Oh, iya, Bu. Kilonewton. Sampai sini clear? Iya, Bu. Clear ya. Oke. Nah, sekarang ini saya lihat catatan biar terstruktur cara aku menjelaskan. Nah, sekarang jadi tadi clear matriks kekakuan pada sumbu global oke. Kemudian vektor beban luar sudah kalian mengerti. Sekarang saya tambah lagi 1. Masih bisa tahan toh? Udah lapar, Ji? Atau kalian lapar? Solution of linear equation. Ini bahasa Indonesianya apa? Ayo bantu saya. Solusi dari persamaan linear, Bu. Sip, mantap ya. Yang menjawab siapa? Dwi Putri Agung, Bu. Wih. Oke. Solution of linear equation. Nah, sekarang ini kita berbicara mengenai salah satunya adalah perpindahan struktur. Rumusnya matriks K sama dengan matriks K dikali dengan U sama dengan P. Matriks K sudah ketahuan toh tadi matriks kekakuan pada sumbu global. Ingat? Iya, Iya, Bu. Bu. Kita tulis saja ulang 300 00 0 153,6 115,2 0 119,2 486, 86,4. punya sudah tahu belum? Belum ya? 1, 2 dan 3. P-nya tahu belum? P Tahu, itu Bu. apa? Tahu, Bu. Ini ya. 5. Iya, Bu. Ya, sip. 5 minus Betul. 5 minus 10. Oke. 5 minus. Sehingga dari sini kita jadi tahu yang namanya displacement. Ayo, bahasa Indonesianya displacement apa? Bahasa Indonesianya displacement. Pemindahan, Bu. Betul. Perpindahan ya, atau pemindahan. Jadi ternyata teman-teman, kan matriks global ada. Ditambah lagi dengan gaya luar, ternyata ini struktur berpindah. Nah, perpindahannya sejauh mana? Sebesar apa? Ini. Kalian selesaikan matriks ini. Sudah tahu cara menyelesaikan matriks? Di pertemuan awal kita sudah bahas, hasilnya itu sama dengan ini. Nah, ini jadi PR-nya ya juga. Jadi PR-nya ada 2. Cara membuktikan matriks ini dan nanti yang satunya soalnya saya buatkan dulu. Nanti kalian lihat soalnya di Google Classroom deh semuanya ya. Biar enggak bingung-bingung. Nah, nanti kalian harus buktikan ini. Ini kali ini sama dengan ini kok hasilnya jadi gini. Ini kayak gitu ya.
Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ini artinya apa displacement? Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi itu struktur plan truss yang tadi dengan struktur sekian yang dimensinya 2 kali 1,5, batangnya ada 3, titik buhulnya ada 3, ditambah dengan gaya luar, ternyata strukturnya bisa bergeser sebesar U1 0,0 sekian, U2 0,05, dan U3 minus 0,034. Artinya bagaimana tadi ini? Jadi kalau ini struktur, ini kita gambar ya. Ini biar kalian pahami ininya, filosofinya. Kalau ini struktur, nah, itu U1 yang 5 kilonewton. Jadi ini struktur nanti kalau kita gambarkan tuh dia bergeser begini. Terus ini dia juga bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan, tapi dia ke bawah gitu. Bentar. Jadi kalau ini enggak persis di sini, dia di sini dia. Ini berapa perpindahannya? Dari sini kalian bisa tahu berapa perpindahannya di U1? 0,01667. Ya, dia berpindah sejauh ini ke kanan. Kalau di titik 2 berpindah sejauh berapa? 0,0583. 33. Betul, 0,0583 ya. Terus yang ini U3 berpindah sejauh berapa? Minus 0,034. Jadinya strukturnya bagaimana? Strukturnya kayak gini nanti. Nah, gitu ya. Nah, paham? Iya, Bu. Sedikit. Sip. Jadi kayak gitu. Plan truss tuh ada gaya, ada apa? Oh, ternyata strukturnya jadi miring-miring. Enggak, Ji. Enggak jadi situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Materinya, Bu. Ya, Dikirimkan nanti. Bu. siap. Materinya yang pertama tadi juga, Bu. Iya, itu makanya dulu hilang ki dia kok. Hilang ki di whiteboardku. Saya izin share catatan saya ya. Iya, Bu. Apa? Ya. Iya, Dapat Bu. Oke. Sip. Oke. Tidak apa-apa, Bu. Kalau begitu saya akhiri Ya, Bu. perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu.